Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, izin Bu duduk ya di sini. Ya. Duduknya sudah nyaman apa mau duduk? Oh, enak, nyaman banget ini dari pusar. Baik, sebenarnya kamu ini ya mau ketemu sama ibu ya tadi kamu bilang. Iya, tadi emang pengen apa ya cerita gitu, kata guru-guru katanya harus ke ibu Rara katanya pengen cerita gitu. Oh iya boleh. Di sini kamu bebas untuk bercerita apapun itu. Jangan takut untuk dihakimi ya. Iya ibu, aman. Akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa apa nih? Jadi akhir-akhir ini aku ada isu bullying di sekolah. Teman-teman itu kayak kurang respect sama saya karena mungkin mereka ngerasa aneh ya, merasa beda gitu dengan apa ya kelakuan saya atau apa, saya juga gak ngerti. Intinya saya ngerasa diasingkan gitu Bu, dan cukup kesepian juga karena gak ada teman gitu sekelas, kayak malu gitu temenan sama saya. Emang mengerikan gitu, aku nggak tahu. Nggak, kamu nggak salah. Nggak ada yang pantas untuk diperlakukan seperti itu ya tentunya. Nah, untuk apa ya, respon kamu tuh karena kamu overthinking terus kan akhir-akhir ini. Sebaiknya respon kamu tuh harus tetap tenang dan jangan mudah terpancing. Itu tuh bisa memicu apa ya, emosi kamu yang meledak-ledak gitu. Takutnya itu malah jadi kesenangan orang yang ngebully kamu. Di apa namanya, kamu usahakan untuk responnya tetap tenang dan jangan terpancing. Terus apa namanya tuh, kalau misalkan mau negur juga harus tegas dan sopan. Tapi kalau misalkan emang udah keterlaluan orangnya, kamu bisa kok langsung laporin ke guru atau ke saya, cerita gitu. Jangan sampai kamu memendam masalah kamu sendiri gitu. Iya, jadi sebenarnya yang ngebully itu lebih ke bulian yang halus. Mereka seakan-akan berakting seperti teman, seperti biasanya. Cuma entah kenapa rasanya tuh kayak misalkan ya di disuruh-suruh, terus manfaatin gitu. Tapi secara aslinya mereka itu kayak ya buktinya yang sebangku sama saya juga gak ada gitu, pada menghindar. Seakan-akan ya mereka malu gitu berteman sama saya, mungkin entah karena saya orang yang sederhana atau pakaian saya yang ya seadanya kayak gini. Saya juga kurang paham gitu Bu. Emang sih dari segi kelakuan saya seperti orang-orang pada umumnya gitu. Ya mungkin saya sekolah di sini emang segitu adanya gitu Bu, kayak keadaan. Saya tahu kondisi kamu, saya paham dengan kondisi kamu saat ini. Mungkin memang sih tidak bisa kamu tuh nggak salah ya kayak gini, dan nggak ada juga yang mau diperlakukan seperti ini. Nah mungkin ketika kamu dapat ancaman jadi saya suka dijadikan bapak suruh gitu. Oh iya. Nah, sebisa mungkin kamu bisa tegas dan abaikan dan pergi kalau bisa. Jadi mereka tuh jadi nggak akan berani. Kalau kamu berani, mereka nggak akan berani sama kamu. Kalau kamu berani, bukan berani berani ngelawan kayak kasar, bukan, tapi dengan cara gentle, dengan cara yang
elegan. Iya. Seperti Tapi itu. masalahnya saya pernah ada niatan buat mencoba seperti itu, cuma saya takut ketika saya mencoba hal tersebut saya semakin dijauhi dan semakin tidak punya teman. Saya udah berusaha mencari teman, berbaik kepada siapapun gitu, bahkan saya rela lah dijadikan pesuruh ya demi bisa berteman dengan mereka, karena memang kesepian itu sangat sulit dikalahkan gitu. Mungkin rasa kantuk, rasa lapar, rasa sakit itu masih bisa saya tahan, cuma rasa kesepian itu sangat luar biasa menyakiti saya gitu. Saya butuh sosok yang bisa support, yang saling menghargai, cuma tak kenapa mereka seperti berteman dengan saya, tapi ya sebagai budak gitu rasanya, sebagai pion gitu. Tapi kamu sebelumnya udah pernah nyobain untuk apa namanya berbicara gitu ke orang yang ngebully kamu, kayak aku gak enak kalau diginiin, atau kayak misalkan ya melawan aja gitu, pernah nggak? Sebelumnya karena ya kata aku tadi bilang karena takut gitu, jadi emang benar-benar saya tuh melakukan apa yang mereka mau gitu. Oh jadi berarti belum mencoba ya? Iya. Oh iya, ibu ngerti banget sih. Tapi kamu waktu itu kamu pasti ngerasa bimbang antara melawan atau nurut ya sama mereka. Kamu di posisi itu tuh sangat posisi ketakutan juga ya, karena takut dengan ancaman mereka kan? Enggak, saya nggak diancam. Saya lebih ke takut gak bisa berteman sama mereka. Gitu. Tapi ketika saya diterima dan berteman dengan mereka, seakan-akan saya bukan teman asli gitu, hanya dimanfaatkan ketika butuhnya saya. Misalkan ketika ada ulangan, itu saya pasti sangat diandalkan. Atau ketika jadi misalkan ketika nongkrong, itu saya yang suka disuruh gitu, misalkan dibeliin jajan atau segala macam. Tapi mereka meminta dengan baik, dengan hormat. Ketika saya misalkan terlihat sedang tidak cocok untuk disuruh, mereka juga nggak nyuruh gitu. Gitu. Iya, tapi apa ya, saya itu jarang diajak, misalkan main nih, itu saya nggak pernah diajak sama teman sekelas. Paling diajak juga jarang, ya jarang, dan itu pun sekalinya diajak paling saya jadi orang terakhir yang pertama kali orang terakhir yang diajak gitu. Jadi emang terpinggirkan rasanya berteman sama mereka, tapi seakan-akan tidak berteman. Ketika saya butuh atau segala macam ya mereka nggak peka gitu. Tadi kan kamu bilang ya mereka itu nggak sepenuhnya berani nyuruh kamu di setiap kondisi kamu. Misalkan kamu lagi buru-buru nih, lagi ada dipanggil atau gimana, mereka nggak akan nyuruh kan. Nah, ketika usahakan ya, ketika mereka lagi lagi ngebully kamu, misalkan pas nyuruh kamu, nah kamu cari alasan aja gitu, kayak ntar ya aku dipanggil ini misalkan, atau enggak ntar ya aku mau ke ruangan BK dulu atau di mana. Nah, alasan kayak gitu aja itu tuh bisa ngebantu kamu buat menghindari si pembuli itu. Iya.
Oke, mungkin nanti saya akan coba lakukan seperti itu, tapi untuk cara berteman dengan baik dan bisa diterima sebagai apa sih, biar tidak kesepian gitu, itu yang paling utama. Sifat kamu yang baik ini tuh nggak ada salahnya sama sekali. Nah, yang ibu lihat ya, mereka tuh bukan gak mau berteman sama kamu, ada kok yang pasti ada kok yang ngerasa kasihan sama kamu, cuman sekali lagi ada apa ketakutan dari diri mereka juga yang bikin kayak mereka tuh jadi malu buat, bukan malu sih, antara malu merenyah, antara malu atau takut buat berteman sama kamu. Maksudnya kamu kan dibully, nah mereka mungkin mikirnya takut aku ikut-ikutan dibully, padahal belum tentu kan, belum tentu si pembuli itu berani dengan si orang ini, atau ya belum tentu aja. Intinya kalau apa namanya tuh dari ibu mah ya, pertahankan sifat baik kamu, jangan bosan untuk berbuat baik pada siapapun, karena buat berbuat baik tuh gak akan pernah rugi. Dan si pembuli juga kalau melihat kamu apa namanya itu berbuat baik kepada semua orang, dan nanti kan pasti ada feedbacknya kan, nah suatu saat nanti dia bakal nyesel sih melihat kamu, dia redup, kamu terang. Siap. Karena sifat kamu yang baik ini, jadi pertahankan sifat kamu yang baik ini ya, jangan bosan untuk berbuat baik kepada semua orang. Yeah. Nah untuk saat ini mungkin solusinya ya kamu usahain buat speak up ke teman kamu, ke si pembuli itu, cobain ya, kan kamu belum pernah nyoba nih. Nah lawan rasa takut itu tuh, kamu kalau emang kamu ngerasa benar, kamu gak boleh takut dengan kebenaran, jadi kamu harus bisa mengutarakan perasaan kamu waktu pas kamu dibully gitu. Yeah. Nah harus berani, nanti kalau kamu berani juga mereka bakal mikir dan bakal malu, malah kayak bakal nyadar lah kesalahan sendiri, insya Allah ya itu juga. Kalau mereka nyadar, nah kayak lah aku ngebully orang yang salah nih, maksudnya orang yang gak punya masalah sama aku. Nah nanti dia malu lah, intinya orang lain ngelihat kamu bisa speak up kayak gitu tuh tandanya berarti kamu bisa melawan bully gitu. Yeah. Jangan, tapi kalau misalkan ada keberanian, jangan dimanfaatkan dengan keburukan. Misalkan kamu udah berani ngelawannya dengan cara kasar, nah jadi kamu malah sama aja kayak mereka gitu. Selain kamu melawan, membantah sifat bullying mereka tuh dengan cara gentle, dengan cara sopan. Nah itu juga bikin semua orang tuh jadi mikir kalau misalnya bullying itu gak benar. Ya mungkin ya makasih udah dengar cerita saya. Sekarang saya udah cukup lega juga. Ada yang memvalidasi, ada yang mendengar cerita saya, kasih solusi dan mengerti gitu dengan keluh kesah saya. Ya mungkin saya akan coba saran-saran dari ibu. Mudah-mudahan saya bisa berteman baik dan bisa mengalahkan rasa kesepian saya. Ya, ibu yakin kamu bisa melewati semua ini dengan ikhtiar kamu yang kuat, dan ibu yakin semua orang tuh belum tentu benci kamu ya, gak ada yang benci kamu sebenarnya, adanya juga yang iri. Mereka tuh iri sebenarnya dengan kebaikan kamu, dengan sifat kamu yang baik, yang pintar ini. Bahkan dengan cara kamu beraniin kayak gitu sangat hal yang luar biasa loh itu, kayak keren, udah termasuk keren. Dan berarti tandanya kalau kamu bisa bercerita ke sini, berarti tandanya kamu juga ada sifat pede gitu, ada sifat percaya diri. Misalkan sifat itu tuh kamu pakai untuk melawan bullying. Ya. Oke. Ya mungkin abis ini saya mau ke kelas lagi karena ada pelajaran gitu. Ya. Ya makasih. Ya sama-sama. Maaf juga ya kalau misalkan ucapan ibu ada yang kurang relate sama kamu, ya, atau
nggak masuk gitu. Maafin banget ya sebelumnya. Dan kalau misalkan ada sesuatu tinggal cerita aja ke ibu, jangan dipendam-pendam. Dan apalagi jadi beban pikiran bikin kamu susah tidur atau bahkan susah makan, jangan ya. Kamu harus soalnya saya susah makan, pinjam 100 boleh. Nanti aja itu di belakang layar ya. Kalau itu gue bisa ngasih kamu 100. Oke, sekarang kamu udah kelas kan? Sok sekarang mah masuk kelas dulu, jangan overthinking lah. Ingat pesan ibu tadi, oke? Fokus pada satu tujuan, yaitu apa? Belajar. Ya, kayak gitu. Ya, terima kasih.